kegiatan dalam rangka peresmian salah satu kantor kita dan juga untuk kegiatan lain ke arah Kerinci, tiba-tiba mengalami lost contact di jam 11.20 dan kemudian kita mendapatkan informasi bahwa telah dilakukan pendaratan darurat dan alhamdulillah saat ini kita sudah mendapatkan informasi karena dari penumpang yang berjumlah 8 orang terdiri dari Kapolda, Direktur, staf dan 3 kru, semuanya masih dalam kondisi selamat walaupun ada beberapa orang yang terluka dan diantara mereka juga bisa berkomunikasi dengan kita walaupun kadang-kala ada kesulitan, namun di satu sisi kita telah mengetahui titik koordinat di mana helikopter tersebut melakukan pendaratan darurat. Saat ini kita telah mengirimkan tim untuk melakukan evakuasi terdiri dari 2 helikopter yang kita berangkatkan dan kemudian juga tim dari Brimob yang memiliki kemampuan melaksanakan SAR dan juga kita dibantu juga oleh masyarakat ataupun para pecinta alam yang kebetulan juga mengetahui dan membantu kita untuk menuju ke titik yang kita akan lakukan evakuasi. Saat ini tim sudah berada di kurang lebih 3 km atau 4 km dari lokasi, namun karena memang wilayahnya perbukitan sehingga kita juga membutuhkan waktu. Pak Sigit, skema evakuasinya nanti akan seperti apa Pak? Sejauh ini seperti apa kondisinya dan juga nanti akan dibawa kemana Pak? Dan investigasinya juga? Ya tentunya yang pertama kita akan melihat medan yang ada. Kalau bisa kita evakuasi dengan menggunakan helikopter, tentunya akan kita gunakan helikopter. Namun apabila harus dilakukan evakuasi dengan melalui jalur darat karena kondisi lapangan tentunya akan kita sesuaikan dan tentunya nanti pada saat helikopter kemudian bisa melakukan pengangkatan di titik yang sesuai, kita akan lakukan evakuasi ke rumah sakit terdekat ya. Yang jelas tentunya informasi awal yang kita dapat bahwa investigasi nanti tetap kita laksanakan, namun informasi awal yang kita dapatkan bahwa helikopter terpaksa melakukan pendaratan darurat karena mengalami gangguan terkait dengan cuaca buruk dan jarak pandang serta kabut. Dan kita akan langsung berusaha untuk menghubungi produser lapangan CNN Indonesia Arven Kennedy yang saat ini berada di Jambi untuk memantau peristiwa pendaratan darurat helikopter yang ditumpangi oleh Kapolda Jambi beserta dengan rombongan. Kapolda Jambi Irjen Rusdi Hartono beserta rombongan dikabarkan ini helikopter yang mendarat secara darurat di sebuah bukit Tamiya Muara Amat Kerinci Jambi. Saya akan langsung sapa rekan saya Arven Kennedy. Selamat sore Arven, bagaimana proses evakuasi penyelamatan terhadap Kapolda Jambi dan rombongan, apakah sudah selesai dilakukan? Ya, proses evakuasi terus dilakukan sejumlah petugas dari Basarnas, TNI Polri, BPBD, dan masyarakat sekitar di lokasi TKP juga dikerahkan untuk menuju ke TKP. Medan yang sulit dijangkau, hutan belukar dan cuaca yang memang tidak memungkinkan hujan dan kabut, ini menjadi kendala untuk melakukan evakuasi. Saat ini juga perbantuan evakuasi dari melalui udara juga dilakukan melalui Bandara Sultan Toha Jambi. Oke, jadi saya ingin memastikan apakah seluruh rombongan dari Kapolda Jambi ini sudah berhasil dibawa keluar dari lokasi kecelakaan ataupun lokasi pendaratan darurat atau masih terjebak di lokasi pendaratan darurat, Arven? Sampai saat ini korban selamat berisi helikopter jenis Superbal 301 membawa rombongan Kapolda Jambi, Irjen Rusdi Hartono, Direktur Kombes Pol Andri Anita Yustira, Direktur Pol Arit, Pol Airut Kombes Michael Membunan, Korps Kompol Ayani dan seorang ajudan Kapolda. Posisi masih di TKP dan kondisinya semuanya mereka selamat termasuk pilot yang membawa helikopter. Begitu. Oke, jadi masih berada di lokasi pendaratan darurat dan belum bisa dievakuasi ya
Ya, belum bisa karena cuaca memang yang tidak memungkinkan untuk saat ini melalui udara. Jadi evakuasi melalui jalur darat. Oke, jumlah penumpangnya totalnya berapa, Arven? Halo, Arven? Iya, selain Kapolda Jambi, ada juga Dirkrim Dir Pol Airut, terus Korspri 1 orang, ajudan 1 orang, dengan pilot 1 orang. Jadi 5 orang sementara ini. Yang jumlah pastinya Kabid Humas tadi sudah menyatakan belum, masih menunggu informasi dari sana, dari TKP. Oke, proses evakuasi akan dilakukan melalui jalur darat. Tapi bagaimana dengan kondisinya? Karena kami melihat rekaman video ataupun foto-foto dari kondisi para korban begitu ya. Apakah kondisinya memang semuanya baik-baik saja atau bagaimana? Terlukanya terluka berat atau terluka ringan? Sudah dapat informasi, Arven? Sampai saat ini informasi luka berat atau ringan belum dapat dipastikan karena tadi sempat pihak dari tim evakuasi melakukan komunikasi dengan salah satu korban selamat, menyatakan mereka selamat semua melalui. Oke, tapi bagaimana mereka bisa mengirimkan ini gambar-gambar ini? Karena kami kan mendapatkan gambar langsung kondisi korban. Apakah itu memang dari tim SAR yang sudah sampai ke lokasi mereka atau dikirim melalui pesan WhatsApp atau bagaimana, Arven? Ya, informasi awal gambar-gambar itu juga belum dipastikan oleh Kabid Humas kebenarannya, tetapi informasi dari TKP itu dikirim dari korban selamat sendiri melalui anggota yang ada di TKP yang tidak, artinya di sekitar TKP yang jaraknya memang tidak jauh dari situ. Oke. Berapa lama kalau evakuasi darat ini dilakukan dari lokasi pendaratan darurat menuju ke kota Jambi? Kalau melalui darat dari TKP ke kota Jambi itu bisa butuh waktu melalui kendaraan roda 4 sekitar 10 sampai 12 jam. Tetapi untuk menjangkau lokasi, petugas evakuasi harus menggunakan sepeda motor. Begitu. Oke. Apakah dari tim evakuasi yang dikirimkan untuk menyelamatkan Kapolda Jambi bersama dengan rombongan ini ada tim kesehatan ataupun tim medis begitu? Selain tim SAR? Ya, tim evakuasi juga dilengkapi dengan tim medis dari Rumah Sakit Bayangkara Jambi dan juga dibantu dari TNI, dari tim kesehatan TNI, Basarnas juga disiapkan ditambah 1 orang petugas kesehatan. Oke, Arven, saya ingin lebih dalam ya soal kronologinya ini bagaimana? Sebetulnya ini peristiwanya kejadiannya jam berapa, kemudian pendaratan daruratnya ini pukul berapa, dan akhirnya sampai bisa mendapatkan informasi bahwa mereka mendarat darurat. Bisa Anda ceritakan secara rinci kronologisnya sampai helikopternya Kapolda Jambi ini mendarat darurat di lokasi itu? Helikopter ini berangkat dari Jambi, diperkirakan sekitar jam 9 waktu Indonesia Barat, menuju Kerinci membawa rombongan untuk melakukan kunjungan kerja, meresmikan gedung sentra pelayanan di Polres Kerinci. Diperkirakan heli mendarat itu 10.30, tetapi laporan dari Polres Kerinci, heli juga belum tiba di sana, dan baru mendapat informasi sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat bahwasanya heli mendarat darurat di Bukit Tamia, Muara Emat, Kabupaten Kerinci. Oke, jadi penyebabnya kemungkinan adalah cuaca ya, cuaca yang tidak begitu bagus begitu ya, pada saat take off dari Bandara Jambi menuju ke Kerinci. Perkiraan sementara dari Kabid Humas menyatakan cuaca ekstrem yang menyebabkan pesawat mendarat darurat. Oke, kalau kita lihat kondisi helikopternya ini sepertinya hancur ya. Apakah ada penjelasan begitu dari Kabid Humas Polda Jambi? Bagaimana mereka bisa setelah mendarat darurat kemudian menyelamatkan diri? Karena kalau dilihat helikopternya rusak hancur begitu, Arven. Iya, Kabid Humas Polda Jambi belum mau memberi keterangan pasti karena tim evakuasi belum sampai ke titik lokasi terjadinya heli mendarat darurat ini.